seperti itu. Memanai value for money. Ya contohnya MRT itu mahal ya dibanding dengan menggunakan BRIS, tapi MRT itu dampaknya juga luar biasa adanya MRT di Jakarta ya. Dengan mahal tapi dampaknya juga luar biasa, manfaatnya lebih besar, maka value for money lebih tinggi. Misalkan dengan pengadaan BRIS tadi ya. Nah, ini satu contoh. Nah, ini diturunkan di dalam kebijakan tujuan pengadaan yang lainnya. Ini tujuan sekundernya ada berpihak kepada usaha dan produk dalam negeri, kira-kira seperti itu. Dan sejalan juga apa yang dicanangkan oleh Bappenas di dalam pengadaan IKN-nya, yaitu kira-kira tidak membebani APBN gitu, investasi ya langsung yang didorong, kemudian para pelaku usaha nasional bisa mengambil perannya ada di sana, kira-kira seperti itu. Kita lihat bahwa peluang pasar konstruksi di Indonesia itu 267 billion dolar, kira-kira 400 triliun itu menjadi leader di ASEAN ya. Jadi tentunya kita bisa merebut pasar ASEAN. Nah, kita bisa merebut kalau kapasitas kita semakin lama semakin besar. Ya, kita sudah ekspor ya, konstruksi ya bukan pasir ke Singapura ya, tapi konstruksi sudah ekspor ke Middle East ya, ke negara Arab gitu ya, ke Afrika ya. Yang terakhir itu ke Taiwan itu ekspor beton pracetaknya ya dalam jumlah yang besar juga. Nah ini karena kita meningkatkan kapasitas kita, jadi strategi skala ekonomi menjadi perlu diperankan di sana. Nah kita lihat indeks ya infrastruktur kita rankingnya selalu naik ya, tetapi 2 tahun terakhir ini tahun 2019 2020 kita agak turun sedikit lah angkanya ya. Jadi karena ini tadi ya seperti yang diceritakan tadi bahwa ada bangunan yang belum jadi sebetulnya, seperti misalkan Bandara Kertajati ya, tolnya yang melewati Bukit Cadas Pangeran gitu ya, terowongannya belum jadi, tapi kalau nanti mungkin jadi bisa optimal. Pelabuhan Patimban misalkan gitu ya, belum optimal. Tol Trans Jawa, sentra-sentra ekonominya belum optimal ya. Kalau secara jumlah infrastrukturnya kita lebih banyak daripada Malaysia atau Singapura ya. Tetapi indeks ini lebih kepada kualitasnya ya. Kita memang kurang dari Malaysia dan Singapura ya, karena kita bangun banyak ya tentunya, dan Pak Jokowi apalagi mencanangkan ini kan pembangunan ya di infrastruktur ya. Belum lagi tol Trans Sumatera begitu ya, masih juga yang masih sepotong. Nah tentunya ini dituntaskan sehingga bisa optimal ya. Bukan hanya infrastrukturnya, tetapi turunan daripada infrastruktur ini, sentra-sentra ekonomi produktif bisa memanfaatkan pelayanan infrastruktur yang sudah ada. Nah, terkait dengan pendanaan ya, dan aturan pengadaannya, ya di dalam ini mungkin ini terlalu teknis ya. Kira-kira kalau belanjanya pemerintah itu kan belanja publik, jadi aturannya agak strict karena ini wakil pemerintah ya, mewakili pemerintah. Kita punya Perpres nomor 12 yang baru tahun 2021, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, kira-kira memberikan dorongan ya kepada UMKM supaya bisa dimaksimalkan. Kemudian di dalam aturan BUMN juga ada pengaturannya tersendiri, dan itu bisa digunakan terkait nanti KPPU ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Begitu juga pendanaan dari swasta, itu ada yang terdiri dari konsensi. Nah, kalau misalkan bangunan infrastrukturnya dasar sudah jadi ya, lahannya sudah kita punyai, kemudian ada swasta mau membangun, nah itu ada konsensi misalkan ya, entah untuk hunian ya, untuk jasa dan sebagainya. Sedangkan kalau direct investment ini kalau memang inisiatifnya dari swasta ya, swasta untuk pemekaran yang ada gitu, membeli lahan kemudian dia bangun. Kita dorong ya, karena ini menjadi magnet di kemudian nanti. Kemudian ada dana dari lembaga pengelola investasi atau Separate Wealth Fund ya. Ini dana dari luar yang ingin membangun di Indonesia ya, di agreement ya. Ini bisa melalui kerjasama ya, melalui KPPI. Nah ini bisa meningkatkan pelaku usaha nasional sehingga penggerak ekonomi nasional kita. Jadi dalam konteks ini kita tidak ada hutang gitu ya, tidak ada hutang di sini, harapannya seperti itu. Jadi bahwa APBN itu sebagai pemicu atau pendorong ya.
Jadi tidak terlalu banyak menggunakan APBN. Nah, dalam koridor inovasi di pengadaan, bahwa kita melihat pengadaan itu melibatkan banyak disiplin ilmu ya, interdisiplin ilmu, sehingga inovasi itu terus dilakukan ya, bagaimana harga semakin juga efisien, bagaimana bisa hasilnya juga optimal, bagaimana dampaknya juga kepada pelaku usaha dan sebagainya, sehingga menjadi penggerak ekonomi.